Iman bukan hanya sekedar tutur kata untuk diucap. Am hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah orang itu menyangka kami beriman dan tak mau diduga pada hartanya, pada kesehatannya, pada keluarganya, pada umurnya, pada orang-orang disayang. Dia mau hidup sehat selalu, tak mau sakit. Dia mau hidup selalu dengan orang-orang disayang, tak mau berpisah. Dia mau hidup senang, tak mau susah. Adakah pikiran mereka seperti itu? Hatta kalau dia hidup seperti itu pun juga senang, sehat, kaya, punya family, itu pun juga dugaan. Karena dugaan bukan terhad kepada musibah saja, senang pun juga dugaan, seperti mana susah juga adalah satu dugaan. Tapi adakah manusia berkata kami beriman tapi tak mau diduga? Untuk apa diduga oleh Allah? Untuk kami tahu siapa di antara kamu yang benar ketika diuji oleh Allah imannya, dan siapa di antara kamu yang dusta pada imannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memperkumpulkan kita di rumahnya, memuji kepadanya dan bersalawat kepada nabinya, mendengarkan nasihat dan tausiah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Aidurus, mengingatkan kita akan rahmatnya Allah, sifat pemurah dan dermawannya Allah, mengajak kita untuk kembali kepada Allah dan insaf kepada Allah serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang akan menjadi bekalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kepada hambanya untuk kembali sentiasa kepadanya dalam segala keadaan, dalam suka, dalam duka, dalam senang, dalam sukar. Tempat untuk kita kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan di dalam Al-Quranul Karim dua hal dalam hidup ini untuk kita berpegang. Yang pertama dengan syukur, yang kedua dengan sabar. Kedua konsep ini menjadi sayap bagi seseorang dalam perjalanan hidupnya menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang itu akan leka ketika diberi nikmat, dan juga tidaklah orang itu akan melakukan tindakan di luar batas bila dia diduga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan perihal orang yang beriman. Kullu amrihi khair, segala apa yang berlaku kepadanya adalah baik. In asabahu sarra syakar fahuwa khairul lah. Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur, itu membawa kebaikan kepadanya. Wa in asabadhu dharra sabar fahuwa khairul lah. Kalau ditimpa dengan musibah, dia sabar, dan itu juga membawa kebaikan kepadanya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang diduga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pelbagai macam dugaan. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bijaksana berhadap dengan dugaan, tidak melampau ketika diduga. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu fima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa ramai daripada nabi dan juga sahabat-sahabat nabi yang berjuang di jalan Allah dan terbunuh dalam peperangan itu, terbunuh dalam jihad, terbunuh dalam perjuangan membela dan membawa agama Allah. Fama wahanu, mereka tidak merasa hina dengan apa yang menimpa kepada mereka. Hatta nabinya terbunuh, hatta sahabat nabinya terbunuh, hatta orang-orang yang setia dengan nabinya terbunuh. Fam wa ma dha'ufu
dan tidak merasa lemah setelah nabinya dibunuh, setelah orang-orang bersama dengan nabinya dibunuh. Tidak give up, tidak putus asa, tidak lemah. Wa mastakanu, dan mereka tidak murtad, mereka tidak merasa hilang semangat walaupun nabinya dibunuh, walaupun orang-orang bersama dengan nabinya dibunuh. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah suka kepada orang-orang yang bersabar. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Walaupun nabinya terbunuh, walaupun pejuang-pejuang bersama dengan nabinya terbunuh, mereka tidak merasa hina, mereka tidak lemah, mereka tidak patah semangat untuk berjuang. Tetap mereka berjuang dan mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan pelampauan kami terhadap engkau dengan dosa-dosa kami. Ketika musibah menimpa, ketika dugaan berat menimpa, mereka lebih melihat kekurangan kepada diri mereka, tidak melempar kesalahan ataupun buruk sangka kepada Allah, ataupun menuduh dengan tuduhan yang tidak baik kepada Allah. Walaupun musibah itu berat, walaupun nabinya terbunuh dalam peperangan tersebut, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Tetapkan kaki kami dalam perjuangan ini ya Allah, membela agamamu ya Allah, walaupun musibah besar. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami untuk melawan kepada orang-orang yang kafir, karena ketetapan mereka, karena ketabahan mereka, karena istiqamahnya mereka. Walaupun dugaan berat dihadapi oleh mereka, nabinya syahid dalam peperangan, mereka tetap tegar akan perjuangan yang ditinggalkan oleh nabi mereka. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Allah beri kepada mereka kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Hadirin dan hadirat, di dalam kita membaca kejadian-kejadian yang terjadi, dugaan demi dugaan yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kezaliman-kezaliman yang terjadi, pembantaian-pembantaian yang terjadi, pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi, mestilah kita merujuk kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana kita untuk menilai dan menimbang kejadian yang ada di zaman kita dengan neraca Al-Quran, dengan neraca sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, supaya kita dapat menilai peristiwa dengan timbangan yang betul. Jika tidak, maka kita akan menimbang dengan timbangan yang salah, sehingga menafsirkan dengan penafsiran yang salah, memahami dengan pemahaman yang salah, sehingga mempertikai di mana Allah atas apa yang berlaku kepada pembantaian ini, di mana rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya yang terbunuh, dizalimi dan juga diseksa, dan macam-macam kezaliman yang berlaku, di mana pertolongannya Allah kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang dizalimi. Dengan demikian, bila salah meletakkan neraca, akan salah menilai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam ayat tadi diajarkan kepada kita bagaimana kita memahami akan dugaan yang dihadapi oleh umat-umat yang terdahulu. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika seseorang itu berada dalam keadaan genting, berhadapan dengan situasi yang teramat sukar, maka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikosongkan kesabaran yang ada, diberikan kepada orang tersebut karena gentingnya masalah. Subhanallah, dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan doa orang-orang bersama dengan Talut untuk melawan kepada Jalut. Katanya, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Katanya, ya Allah, kosongkanlah kesabaran itu untuk kami. Seakan-akan ada bekas, ada wadah yang isi wadah itu sabar. Katanya, semua sabar itu ya Allah bagi kepada kami, sehingga tempat yang menempati sabar sudah habis. Ingin merujuk betapa gentingnya situasi, betapa dahsyatnya situasi,
yang dilalui oleh Bani Israel ketika berperang melawan kepada Jalut, dan kekuatan yang luar biasa ada kepada Jalut, dan kaum Bani Israel waktu itu berhadapan dengan situasi kurangnya ketenteraan dan juga persiapan persenjataan. Dikatakan kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ketika sebahagian daripada mereka mengatakan qalu la taqata lana bijalut wa junudih, kita tak boleh nak lawan kepada Jalut dan tentera-tenteranya, mereka terlalu kuat. Macam zaman kita sekarang, ada punya nuklear, ada yang punya drone, ada yang boleh hantar peluru daripada jauh, ada yang boleh berbuat apa saja dengan teknologi kecanggihan. Adakah kita akan mengatakan seperti mana dikatakan sebahagian orang yang ada pada waktu itu, la taqata lana bi Jalut wa junudih? Kita tak ada kekuatan untuk melawan, kita tak punya kemampuan untuk melawan. Apa bezanya apa yang berlaku di zaman kita sekarang dengan apa yang berlaku pada satu ketika dahulu tentang kekuatan yang dimiliki oleh musuh, sehingga diakui oleh Bani Israel kita tak mampu berlawan. Sebahagian daripada mereka mengatakan kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok sedikit, jumlah tenteranya sedikit, persenjataannya sedikit, kemampuannya sedikit, tapi dapat mengalahkan kekuatan yang banyak, teknologi yang canggih, ketenteraan yang lengkap biidznillah. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan teknologi, bukan dengan persenjataan, bukan dengan rudal, bukan dengan roket, bukan dengan drone, tapi biidznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, berikan kepada aku kesabaran. Kalau sabar ini ada bekasnya, di bekas itu menyimpan sabar, semua yang ada dalam bekas sabar itu beri kepada kami semua, kosongkan. Maksudnya genting sangat ini ya Allah, dahsyat sangat ini ya Allah. Fahazamuhum biidnillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wa 'allamahu mimma yasha. Maka dengan doa mereka, dengan keyakinan mereka, dengan munajatnya mereka, berhasillah Daud membunuh kepada Jalut yang kuat, yang punya tentera, yang punya persenjataan, yang punya kekuatan. Sunnatullah, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang berkeyakinan kekuatan hanya kepada Allah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Adapun gugurnya orang di dalam peperangan itu bukanlah perkara yang menunjukkan arti kekalahan. Gugurnya para syuhada dalam peperangan bukanlah simbol kepada kelemahan. Kalau meninggalnya atau syahidnya seseorang dalam peperangan itu simbol kepada kelemahan dan kekalahan, bukankah Sayyidina Hamzah gugur dalam peperangan Uhud dan dikatakan Sayyidus Syuhada, penghulu kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Ammar bin Yasir adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Mus'ab bin Umair syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Haram ibn Malhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihantar untuk berdakwah oleh baginda Rasulullah kemudian dikhianati oleh sebahagian orang dan ditikam daripada belakang? Kemudian ketika ditikam katanya fustu wa rabbil Ka'bah, aku sudah berjaya demi Tuhan yang menciptakan Ka'bah. Kata Haram bin Malhan, ditikam, mati, syahid, hilang daripada muka bumi ini, tidak lagi menikmati kenikmatan di atas dunia ini yang dikatakan oleh Habib Alwi tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia ini hanya kenikmatan yang menipu, yang tidak kekal. Siapa ada di dunia ini boleh menikmati dengan nikmat yang kekal? Yang menikmati dengan nikmat handsome-nya muka, satu hari dia tua tidak lagi handsome. Yang menikmati dengan keindahan wajah, dengan kecantikan yang luar biasa, kalau sudah tua tak ada lagi kecantikan, tak ada orang lagi nak tengok. Yang menikmati dengan kekuatan tubuh badan di masa muda, sudah tua pun juga akan pegang tongkat dan mungkin membongkok, mungkin duduk di atas kursi nanti pada akhirnya. Apa yang kekal daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini selain daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Walihada diajarkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bila berhadapan dengan situasi yang sukar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan
juga mengambil hikmah daripada apa saja yang terjadi, baik kita suka kepada apa yang terjadi ataupun kejadian itu menyedihkan hati kita. Ketahuilah di sebalik apa yang terjadi ada peranan Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan setiap kejadian yang ada di atas muka bumi ini. In yamsaskum qarhum faqad massal qaumat qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawilha bainan nas wal ya'lamal ladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Kalau kekalahan menimpa kamu wahai kaum muslimin dalam peperangan Uhud, dalam peperangan kalau peperangan Uhud kamu kalah, sesungguhnya kamu menang sebelum ini di peperangan Badar. Kamu dapat dua kali ganda, menang perang dan mendapat juga tawanan perang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang berlaku kepada kamu pada kekalahan perang Uhud, liya'lamal ladzina amanu, supaya Allah tahu siapa di antara kamu yang beriman ketika diduga. Hakikat dugaan kepada orang-orang beriman ketika diduga oleh Allah. Iman bukan hanya sekedar tutur kata untuk diucap. Am hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Adakah orang itu menyangka kami beriman dan tak mau diduga, tak mau diduga pada hartanya, pada kesehatannya, pada keluarganya, pada umurnya, pada orang-orang disayang. Dia mau hidup sehat selalu, tak mau sakit. Dia mau hidup selalu dengan orang-orang disayang, tak mau berpisah. Dia mau hidup senang, tak mau susah. Adakah pikiran mereka seperti itu? Hatta kalau dia hidup seperti itu pun juga senang, sehat, kaya, punya family, punya, itu pun juga dugaan. Karena dugaan bukan terhad kepada musibah saja, senang pun juga dugaan, seperti mana susah juga adalah satu dugaan. Tapi adakah manusia berkata kami beriman tapi tak mau diduga? Kami Allah duga sebelum kamu pun. Untuk apa diduga oleh Allah? Untuk kami tahu siapa di antara kamu yang benar ketika diuji oleh Allah imannya, dan siapa di antara kamu yang dusta pada imannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita melihat dalam sejarah yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hatta dalam perang dan gugur dalam perang, diuji, yang gugur syahid, yang hidup wa ittakhidha minkum syuhada, yang hidup ditengok kesabarannya, yang diambil, yang pergi kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada, para syahid. Jadi kekalahannya di mana? Bagi orang yang beriman, yang kalah dalam perang diuji sabarnya, dengan begitu dia dapat pahala. Yang gugur dalam perang dia syahid. Itu pun juga menjadi impian kepada semua orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kurangnya di mana? Sedihnya di mana? Yang perlu untuk kita risaunya di mana? Kalau semua pemberian daripada Allah baik pada yang hidup dan juga kepada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menceritakan apapun bentuk musibah, baik nabi yang meninggal atau orang alim yang meninggal, jangan merasa hina, jangan merasa lemah, jangan merasa patah semangat. Fama wahanu lima asabahum wa ma dha'ufu wa mastakanu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan demikian dan mengembalikan segala hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang untuk menjadi contoh kepada kita ketika seorang itu diduga oleh Allah dengan dugaan yang berat, seperti mana berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah pergi ke Taif, dilempar sampailah beliau terluka, sampailah beliau mengelak daripada lemparan itu sampai masuk ke kebunnya Utbah bin Rabi'ah, masuk dalam kebun situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah aku mengadu kepada engkau kelemahan pada diriku dan kurangnya upaya pada aku. Ila man takiluni, engkau serahkan aku kepada siapa? Kepada musuh yang akan menyakiti aku atau kepada orang yang ingin mengganggu kepada aku? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, selagi engkau tidak murka pada aku ya Allah, aku tak peduli apa yang berlaku kepada aku. Ini hakikat orang yang ketika diduga oleh Allah dengan musibah yang berat,
kembalinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ambil daripada Al-Qur'an, ini yang kita ambil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana setiap yang berlaku kepadanya ditimbang imma dengan Quran wa imma dengan neraca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang sahabat ketika ingin dikebumikan yang syahid dalam peperangan, kemudian baginda Rasulullah mengatakan, ya Allah, ini adalah hambamu keluar di jalanmu untuk membela agamu, dan dia telah mati syahid, dan aku menjadi saksi kepadanya ya Allah. Kata sahabat yang lain, andailah aku yang mati syahid tadi untuk mendapatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan majlis ini majlis yang mengingatkan kita dalam situasi apapun kita kembali kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah, mencari hikmah yang baik pada setiap apa yang berlaku ya arhamar rahimin. Semoga yang hadir di sini diberkati oleh Allah, diampunkannya, digantikan dengan pahala oleh Allah. Para orang-orang tua kita mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat wal afiat. Para asatidah yang hadir bersama dengan kita diberikan sehat wal afiat untuk menyampaikan ilmu kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus yang sudah menyampaikan kepada kita nasihat dan juga munajat serta doa. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkati beliau, perjalanannya, madrasahnya, pelajarnya, dan orang-orang yang membantu kepadanya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatnya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidah yang lain, Habib Nail dan juga Habib Ustaz Ahmad Syahdan dan juga Ustaz Adnan Zakaria, mohon maaf tidak dapat memberikan ruang karena masa yang sudah suntuk, tapi pembicaraan sebahagian mewakili kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah berkati mereka juga, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.